arkanus sholati sab'ata asyara. Kalau tadi di awal penjelasan tentang syarat sah sholat, sekarang tentang rukun-rukun sholat, yaitu hal-hal yang harus dilakukan ketika kita sedang sholat. Al-awwalu, jadi rukun-rukun sholat itu ada 17. Al-awwalu, adapun yang pertama, an-niyatu, ialah niat. Niat itu di mana? An-niyatu fil qalbi, laisa bil lisan. Niat itu di dalam hati, bukan pada lisan. Bagaimana kalau kita niatnya juga dengan lisan? Tidak apa-apa, itu sunnah. Contohnya gini, sholat duhur, usolli fardadz zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Dilafalkan seperti itu, tidak apa-apa, itu sunnah. Tapi hatinya juga harus bergetar bahwa kita itu sedang berniat dalam keadaan sholat. Itu. Kalau cuma mulutnya yang mengatakan seperti itu, tapi hatinya tidak ada getaran sama sekali, tidak ada niatan sama sekali, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena lagi-lagi yang namanya niat itu di dalam hati, bukan pada mulut. Mulut ini hanyalah untuk membantu hati saja agar supaya ingat. Tuh. As-tsani takbiratul ihrami. As-tsani, adapun rukun yang kedua takbiratul ihrami ialah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir pertama kali ketika kita sedang sholat. Allahu akbar, itu namanya takbiratul ihram di pertama kali itu. As-salisu al-qiyamu. Kalau yang takbir selain pertama itu namanya takbir intiqal, sudah saya jelaskan di awal. As-salisu, adapun yang ketiga, al-qiyamu al-qadiri. Al-qiyamu ialah berdiri, al-qadiri bagi orang yang mampu. Jadi kalau sholat fardu itu harus berdiri kalau mampu. Kalau tidak mampu, sholat semampunya. Ya mampu duduk, mampu berbaring, mampu tidur ya tidur, mampu isyarat ya isyarat, yang penting sholat. Kenapa? Karena sholat itu penting. Fil fardi, di dalam fardu. Arabi'u qiraatul fatihati. Arabi'u, adapun rukun yang keempat, qiraatul fatihati, ialah membaca fatihah. Bacaan fatihah sebagaimana yang sudah di dalam Al-Quran itu, dari bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Ayo coba kita baca bersama dulu fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sampai situ ya. Sampai dari bismillah sampai waladdallin. Itu adalah Fatihah. Al-khamisu ar-ruku'u. Al-khamisu, adapun rukun yang kelima, ar-ruku'u ialah ruku'. Ruku' itu seperti apa bentuknya? Nanti akan saya praktekkan satu persatu. Sholat itu dari awal sampai akhir akan saya praktekkan. Ruku' itu membungkukkan badan. Jadi kalau posisi sekarang ini tegak, nah ketika begini itu ruku' namanya. Nanti saya praktekkan. As-sadisu at-tuma'ninatu fihi. As-sadisu, adapun yang rukun yang keenam, at-tuma'ninatu fihi ialah tuma'nina, diam sejenak ketika di dalam ruku'. Niatnya itu sebatas berapa menit? Ya, sekedar ucapan subhanallah. As-sabi'u al-i'tidalu. As-sabi'u, adapun yang ke-7, al-i'tidalu ialah i'tidal. I'tidal ini adalah tegak. Maksudnya tegak apa? Bangun dari ruku', tegak kembali, itu namanya i'tidal. As-saminu at-tuma'ninatu fihi. As-saminu, adapun yang ke-8, at-tuma'ninatu fihi ialah diam di dalam i'tidal. Jadi di dalam i'tidal jangan langsung
Ketika i'tidal ruku, berdiri, langsung gini enggak, tapi ruku, diam dulu bentar, berdiri, diam dulu, jangan langsung Allahu Akbar. Oh, bukan gitu. At-tasi'u as-sujudu marrataini. At-tasi'u adapun yang ke-9, as-sujudu ialah sujud marrataini hale 2 kali. Sujud 2 kali. Al-ashiru at-tuma'ninatu fihi. Al-ashiru adapun yang ke-10, at-tuma'ninatu fihi ialah tuma'nina di dalam sujud. Al-hadi asyara al-julusu bainas sajadataini. Yang nomor 11, al-julusu ialah duduk bainas sajadataini, di antara 2 sujud. Jadi di antara 2 sujud itu dipisah dengan duduk. Atsani asyara at-tuma'ninatu fihi. Yang nomor 12 itu adalah tumaknina di dalam duduk itu. Harus diam sejenak. Ats-tsalitsu asyara at-tasyahudul akhiru. Ialah tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma. Itu tasyahud akhir ya. Terus arabi'u al-qu'udu fihi. Arabi'u adapun yang ke-4, arabi'u asyara adapun yang ke-14, al-qu'udu fihi ialah duduk di dalam tasyahud akhir. Jadi kalau baca tasyahud akhir itu bukan berdiri, tapi duduk. Al-khamisah asyara as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi. Yang nomor 15 itu adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi, di dalam tasyahud, di dalam duduk pada tasyahud akhir itu. Jadi setelah membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu namanya sholawat. Kalau di awal itu tasyahudnya. As-sadisa asyara as-salamu. Yang nomor 16 adalah salam. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu. As-sabi asyara yang nomor 17, at-tartibu ialah tartib. Artinya tidak boleh dibolak-balik. Jangan sujud, ketika sujud berdiri, ketika berdiri duduk, ketika duduk salam, ketika salam baca Fatihah. Tidak seperti itu. Jadi diurut dari yang pertama tadi sampai akhir. Oke, sekarang saya praktekkan bagaimana cara sholat yang benar. Saya berdiri ya. Jadi di awal itu kan niat ya, niat dulu. Niat di dalam hati. Kalau saya lafalkan seumpamanya usolli fardadz zuhri. Usolli fardadz zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Allah. Ini harus tegak ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar ini adalah yang pertama. Takbiratul ihram itu yang tadi. Allahu Akbar. Nah, ketika kita sholat itu juga berdiri. Ini kalau mampu berdiri, di dalam sholat fardu itu kan rukunnya harus berdiri bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu berdiri, nanti sholatnya bisa duduk. Nanti saya praktekkan juga sholat dalam keadaan duduk. Ini yang berdiri dulu. Gini ya. Allahu Akbar. Sudah selesai, ini namanya niat sudah, takbiratul ihram sudah, posisi berdiri sudah. Setelah itu begini. Nah, ini namanya apa? Ruku. Ini namanya ruku. Ketika ruku harus membungkukkan seperti ini. Pundak ini harus lurus. Pundak ini harus lurus. Nah, harus lurus begini. Ini namanya ruku. Di dalam ruku itu juga kita harus tumaknina fihi. Tenang. Diam dulu sejenak di dalam ruku. Baru setelah itu i'tidal. I'tidal. Sami Allahu liman hamidah. I'tidal. Diam juga di dalam i'tidal.
Itu. Setelah i'tidal, sujud. Yaitu tadi yang dijelaskan bahwa as-sujudu marrataini, sujud 2 kali. Nah, gini. Posisi sujud seperti ini ya. Yang harus diletakkan ketika sujud, dahi gini, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ini kaki. Nah, itu juga harus diginikan posisinya. Nah, gitu ya. Jadi jangan diangkat-angkat kalau sujud. Sujud gini, noleh-noleh. Tidak sah itu. Jadi harus pas gini. Oke, sudah. Di antara dua sujud itu dipisah dengan duduk. Al-qu'udu baina sajadataini. Duduk. Gini, duduk. Dari bangun tadi sujud ya. Duduk. Nah. Duduk seperti ini. Setelah duduk, sujud lagi seperti tadi. Sujud lagi. Kalau kita dalam keadaan sudah di terakhir, saya langsung praktekkan di rakaat yang terakhir. Praktekkan di rakaat yang terakhir. Setelah sujud, ini sujud yang kedua, posisinya saya sekarang sujud yang kedua. Bangun langsung tahiyat akhir. Nah, di dalam tahiyat akhir ini kita membaca tasyahud akhir. Kita membaca tasyahud akhir. Ini. Setelah membaca tasyahud akhir, kita juga membaca sholawat. Setelah membaca sholawat baru salam. Nah, gitu. Itu adalah praktek lengkapnya sholat. Paham ya? Nanti jangan sampai salah. Jadi yang tadi itu semuanya harus berurutan. Jangan dibolak-balik. Ketika kita berdiri, langsung sujud. Setelah sujud, berdiri lagi. Setelah berdiri lagi, ruku. Setelah ruku, duduk. Tidak bisa itu. Jadi harus berurutan. Namanya terakhir ada istilah at-tartibu. Harus tertib. Itu kalau posisinya sholat berdiri. Kalau kita tidak mampu berdiri, maka kita sholat duduk. Ini kalau prakteknya sholat duduk. Gini, sholat duduknya. Biasa tetap. Ini Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram. Allahu Akbar. Setelah kita mau ruku, rukuknya separuh. Ini. Separuh gini. Ini rukuknya sudah masuk dalam kategori ruku. Kemudian berdiri, ini i'tidalnya. Setelah itu sujud sebagaimana biasa sama. Cuma bedanya yang tadi. Jadi rukuknya seperti ini. Itu. Kalau sujudnya seperti biasa nanti. Itu cuma bedanya. Kalau berbaring, ya cukup berbaring. Posisi berbaring. Coba tak praktikkan juga kalau berbaring. Kalau berbaring, kalau berbaring itu ada dua opsi. Bisa dengan menghadap kepala kita di utara. Kalau kepala kita di utara, maka kita miring ke arah barat. Ya, kita tak menghadap kiblat. Nah, kepala kita di utara, miring ke kiblat gini. Tidur gini maksudnya. Nah, bisa seperti itu. Kalau tidak bisa miring seperti itu, bisa terlentang. Kalau terlentang, badan kita, kepala kita di bagian timur, kaki kita di sebelah barat, tapi ini harus lebih tinggi. Bagian pundak sampai ke leher ini lebih tinggi sedikit. Gitu. Paham ya? Oke. Nanti kalau ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan. Cukup dulu, semoga manfaat. Besok penjelasan tentang rukun sholat sudah. Selanjutnya penjelasan tentang niat. Semoga manfaat. Semoga kita cepat paham terhadap ilmu-ilmu yang kita pelajari. Kita akhiri dengan pembacaan surah Al-Asr bersama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.